Oke teman-teman semua, di video kali ini saya akan mereview sebuah motor legend. Bisa dibilang ini mbahnya dari Mio dan Nuvo. Kalau Mio dan Nuvo punya semboyan otomatis duluan, lah ini lebih duluan lagi karena munculnya di tahun 2000-an. Sebelumnya ini ada Trend 2000, dan ada Metika, ESI dan sebagainya. Jadi ini adalah Kymco Trend SR 125cc tahun 2007. Jadi karena saking jarangnya motor ini, sampai sekarang pun banyak yang bilang kalau ini motor Cina, padahal ini motor Taiwan. Dan sekarang akan saya sedikit review untuk motor Kymco Trend SR 125 tahun 2007 ini. Jadi kelihatan untuk motor ini agak gendut, bantet, atau mungkin gendut tapi pendek. Sekilas ini mirip-mirip motor listrik yang dipakai Grab, yaitu VR. Jadi agak-agak gendut seperti ini. Banyak yang dikira ini motor listrik. Oke, sekarang kita mulai dari depan terlebih dahulu. Untuk bagian depan posisi lampu masih di atas, di stang. Untuk bolamnya ini ada dua. Ini sudah diganti LED, sebenarnya bolam biasa. Dan ini sudah dibuat DC. Kemudian turun ke bawah, ini ada logo Kymco dan kemudian ada lampu kota sedikit kecil ini. Dan bagian plat nomor, kemudian bagian kanan dan kiri di atasnya ini lampu sen, dan untuk yang di bawahnya ini lampu kota lagi. Kemudian bodinya itu meruncing ke bawah, dan ini menyatu sebagai spakbor depan karena dia nggak ada spakbor depan. Jadi ini berfungsi juga sebagai spakbor bagian depan. Dan untuk bagian velgnya ini memakai ring 10 lebar 250. Kemudian bagian shock breakernya dia memakai 31 mm, mungkin sama punya PCX. Kemudian di bagian kaliper remnya dia memakai kaliper rem 2 piston dengan piringan cakram lebar sekitar 220 mm. Dan sekarang kita bahas di bagian speedometer. Kita menemukan indikator bensin, kemudian speedometer dan RPM. Dan uniknya memang di motor Matic kebanyakan nggak ada RPM, dan di sini ada RPM. Kemudian kita lihat di bagian saklarnya. Saklarnya ini depan masih pakai saklar untuk menyalakan lampu senja dan lampu utama. Kemudian di bawahnya ini double starter, sebelah kiri lampu dekat, lampu jauh, tapi ini bisa di dim seperti ini. Jadi ada jauh, dekat, bisa pas dim seperti ini, walaupun ini agak-agak macet sih, tapi masih bisa. Kemudian di bawahnya ini tombol lampu sen, dan uniknya lagi lampu sen ini dia bunyi seperti mobil. Dan bagi teman-teman yang mungkin sering lupa mematikan sen, di motor ini nggak bakalan lupa karena kita pasti akan mendengar suara yang seperti ini. Dan ini salah satu fitur yang memang saya perlukan karena saya sering lupa mematikan sen juga. Kemudian di bawahnya ada klakson, dan hand grip kanan kiri masih original, dan ini sudah lumayan rusak, nanti mungkin akan saya ganti. Kemudian ada handle rem, di sini handle rem juga, dan nggak ada engine brake lock. Kemudian untuk bagian rem depan empuk tapi agak-agak sedikit kurang pakem. Kemudian di bagian spion, ini spionnya yang unik. Jadi spion ini fix di bagian daunnya, ini nggak bisa digerakkan. Untuk menggerakkan atau merubah posisi spionnya atau pandangan kita cukup merubah di bagian kaca ini. Jadi seperti di mobil, dan ini masih ada tulisannya Kymco. Jadi ini memang original Kymco, cuma saya nggak tahu punya Trend SR atau bukan. Dan kita turun ke bawah. Sebelah kanan ini kuncinya masih kunci biasa. Jadi kunci kontak ini cukup fungsional. Kita bisa membuka bensin lewat sini, putar ke kanan, posisi on, putar lagi, terus gerakkan ke kanan lagi, bensin akan terbuka. Kemudian untuk membuka jok, kita tinggal putar ke kiri lagi, bagasinya terbuka. Dan ini sangat luas sekali, mohon maaf ada barang-barang di sini. Jadi mungkin seluas Frigo ataupun Grand Villano, amat luas sekali. Dan uniknya lagi ketika kita kunci stang, untuk bagian cantolan ini bisa terkunci. Kemudian kalau kita lepaskan kunci stangnya, dia akan kembali lagi.
Lalu di bagian kiri ini tutup bensin, jadi memang sistemnya seperti Frigo ataupun Grand Villano kalau di motor sekarang untuk pengisian bensinnya ada di depan, yang membuat kita lebih mudah untuk pengisiannya, nggak perlu turun motor, walaupun ya seharusnya untuk safety lebih baik turun dari motor. Kemudian di bagian laci ini lumayan luas, bisa taruh handphone, sarung tangan dan lain-lain, ini cukup luas. Kemudian kita beralih ke bagian dek. Bagian deknya ini sangat lebar dan motor di tahun segitu sudah bisa selonjoran, walaupun ya nggak selonjor ataupun kaki kita nggak akan selurus seperti memakai NMAX, tapi space untuk bagian deknya ini sangat luas dan lumayan tebal karena memang posisi tangki ini posisi di bawah. Kemudian kita ke bagian samping belakang, di sebelah kanan ini bagian postepnya juga unik, jadi untuk membuka postepnya nggak tarik seperti ini, tapi tinggal pencet dia akan membuka, jadi sangat simpel. Kemudian bagian bodi belakangnya ini ada tulisan Trend SR Special Edition, dan ini agak gendut pendek. Kemudian ke bawah ini bagian pendinginnya masih memakai kipas dan untuk pengisian oli. Kemudian bagian knalpotnya juga pendek dengan cover yang minim kali, dan di belakangnya ini ada spakbor kolongnya, jadi untuk kotor-kotoran nggak akan nyiprat ke pengendara. Dan kemudian kita bahas di bagian belakang. Untuk lampu belakang ini lumayan lebar, gede, jadi menambah kesan pendeknya motor ini, menambah bulky-nya motor ini. Untuk lampu belakangnya ini masih bolam, dan kanan kiri ini lampu sen juga masih bolam. Untuk di atasnya ini sepertinya nggak ada lampunya, ini cuma semacam kayak reflektor supaya memantul ketika ada sinar yang nyorot ke sini. Dan ini behelnya modal tumpuk, 2 step seperti ini. Spakbornya lumayan lebar ke sebelah kiri. Untuk bagian CVT di sini ada tulisannya Kymco, masih ada kickstarternya. Kita naik ke bagian atasnya, untuk box filternya nggak terlalu lebar. Lalu ke depan ada standar yang belum ada switch untuk mematikan mesin ketika standar samping diturunkan. Oke, sekarang kita bahas untuk kelebihan dan kekurangan motor ini menurut saya. Untuk kelebihan motor ini bagasi luas, kemudian deknya yang lebar dan bisa selonjoran walaupun nggak seselonjor di NMAX, karena mengingat motor ini agak pendek. Dan menurut saya ini halus, nyaman, banyak fitur yang belum dimiliki motor-motor sekarang. Seperti di motor ini sebenarnya ada semacam pengunci standar tengah, jadi ketika kita standar tengah kemudian dikunci stang, dia akan mengunci, nggak bisa didorong ke depan. Ketika kita kunci stang, otomatis dia akan mengunci bagian standar tengah, atau istilahnya nggak bisa dijongkrokkan ke depan. Kemudian ketika kunci stang juga bisa mengunci bagian cantolan di tengah bawah stang, dia otomatis terkunci, nggak bisa dibuka. Di motor-motor sekarang belum ada fitur seperti itu. Kemudian bagian spion juga unik karena penggerakannya atau merubah posisi penglihatan atau kaca spion, kita nggak perlu menggerakkan daunnya, tapi kita tinggal pencet-pencet bagian kacanya. Sebenarnya motor ini sangat-sangat fungsional, cuma sayangnya kekurangan dari motor ini menurut saya di bagian kaki-kaki ini terlalu kecil, mengingat ini ring 10, jadi ground clearance-nya itu pendek. Otomatis gampang sekali gasrok atau kena polisi tidur. Kemudian karena mengingat ini motor lama, jadi perlu effort untuk mencari spare part-nya, walaupun di online banyak, tapi untuk bagian bodi-bodinya ini yang agak sulit untuk mencari, karena adapun barang baru ataupun biasanya mungkin walaupun second pun harganya lumayan tinggi. Jadi kalau teman-teman mau mencari Kymco jenis apapun, diusahakan cari yang bodi-bodinya masih utuh. Dan sebenarnya ini lumayan banyak PR, tapi nggak parah, ada beberapa yang patah. Pertama kali melihat juga nggak terlihat patah, tapi ternyata di dalamnya ada yang patah juga. Dan untuk spare part ada beberapa substitusi, walaupun juga nggak semuanya, tapi di grup
bisa dicari, banyak kok yang jualan untuk spare part yang motor Kymco. Jadi nyelam aja ke grup FB ataupun ke marketplace online. Menurut saya ini worth it untuk dibeli kalau kondisinya masih bagus. Sekian dulu untuk pembahasan Kymco Trend SR tahun 2007. Semoga bermanfaat dan terima kasih.